Nurdina Kokutanu. Saya sekarang berkuliah di kampus STTGKS dengan mengambil program studi pendidikan agama Kristen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode mengajar. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Nah, Lawrence Kohlberg ini adalah seorang psikologi Amerika terkemuka yang terkenal karena teorinya tentang tahapan perkembangan moral. Ia menjabat sebagai profesor di Universitas Chicago dan Universitas Harvard, di mana ia mengembangkan gagasan bahwa penalaran moral manusia berkembang melalui serangkaian 6 tahap dan dibagi menjadi 3 tingkatan. Tahapan perkembangan moral Kohlberg mengusulkan 3 tingkatan penalaran moral, masing-masing dengan 2 tahap tingkatan. Yang pertama, prakonvensional. Biasanya dialami anak-anak berfokus pada konsekuensi eksternal. Tahap satunya, orientasi kebutuhan dan hubungan perilaku dinilai berdasarkan konsekuensi fisiknya. Aturan dipatuhi untuk memenuhi hukuman. Fokus utamanya adalah bagaimana saya bisa menghindari hukuman. Nah, tahap yang kedua, individualisme dan tujuan orientasi reward. Tingkatan yang benar adalah yang melayani kebutuhan dan kepentingan diri sendiri. Konsep keadilan bersifat relatif atau timbal balik yang antara Anda garuk punggung saya garuk punggung Anda. Tingkat yang kedua, konvensional. Biasanya remaja dan orang dewasa berfokus pada norma dan aturan sosial. Tahap ketiganya, orientasi anak baik atau hubungan interpersonal yang baik. Perilaku yang baik adalah yang menyenangkan atau membantu orang lain yang disetujui oleh mereka, dan ada keinginan untuk memenuhi harapan sosial dan menjadi anak baik. Tahap yang keempat, orientasi hukum dan ketertiban. Fokus bergeser pada kebutuhan terhadap hukum, orientasi, dan aturan sosial untuk menjaga ketertiban masyarakat. Hukum dipandang sebagai suatu yang mutlak dan harus dipatuhi. Tingkat ketiganya yang panca konvensional. Biasanya beberapa orang dewasa berfokus pada prinsip-prinsip etika universal. Tahap kelima, orientasi kontrak sosial dan hak individu. Individu mulai mempertanyakan hukum dan aturan. Mereka menyadari bahwa hukum adalah kontrak sosial yang dapat diubah dan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fundamental kebaikan yang lebih besar lebih penting daripada risiko pribadi. Tahap yang keenam, orientasi prinsip etika universal. Tahap tertinggi di mana keputusan moral didasarkan pada prinsip-prinsip etika universal yang dipilih sendiri, atau seperti keadilan, martabat, dan kesetaraan. Kita akan masuk dalam implikasi bagi guru. Teori Kohlberg memiliki implikasi signifikan dan pendidikan moral bagi peserta didik, meningkatkan penalaran moral. Peserta didik didorong untuk merenungkan penalaran moral mereka sendiri dan orang lain, membantu mereka bergerak ke tahap yang lebih tinggi. Perkembangan logika dan keadilan. Teori ini menekankan bahwa logika dan moralitas saling berkaitan, sehingga memahami konsep keadilan secara lebih mendalam. Keterlibatan pembelajaran seiring perkembangan moral, peserta didik sering menunjukkan keterlibatannya yang lebih mendalam dalam pembelajaran dan hubungan sosial yang lebih baik bagi guru, yang lebih baik.
Nah, implikasi bagi guru, memberikan teladan. Guru perlu menjadi teladan, seperti memberikan salam, bersikap sopan, dan menggunakan bahasa yang lembut, menerapkan konsekuensi atau Robert dan Punchmark. Pada tahap prakonvensional, guru dapat menggunakan sistem penghargaan dan hukum yang seimbang untuk membentuk perilaku positif dan mencegah perilaku negatif. Menciptakan dilema moral. Guru dapat mengungkapkan dilema moral seperti dilema diskusi kelas untuk menantang secara berpikir moral peserta didik dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda, mengerjakan konsekuensi tindakan, membantu peserta didik memahami konsekuensi dari setiap tindakan mereka adalah bagian penting dari bimbingan moral. Menggunakan bahasa yang tepat, menyesuaikan pendekatan dan bahasa pengajaran moral yang dengan tahap perkembangan moral peserta didik saat ini.